Ta'lim itu sesungguhnya banyak sekali sunnah-sunnah ataupun pahala-pahala yang kita dapatkan. Niat saja kita sudah mendapatkan pahala, mendengarkan kita sudah mendapatkan pahala, apalagi memanfaatkan ataupun mengamalkan ilmu yang diterima, itu juga pahala. Memandang orang alim pun ini termasuk adalah berpahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih baik ya dibandingkan dengan menyedekahkan 1000 ya, 1000 apa? Yaitu 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamuka 'alal 'alim, dan mengucapkan salam kepada orang alim. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum ya Habib, gitu salam. Habib kemana? Itu kan namanya salam begitu. Bahasa kita mah seperti itu. Khairul laka min ibadati alfisana. Jadi mengucapkan salam kepada orang alim itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan beribadah 1000 tahun. Pak Boy, kita beribadah 5 tahun aja perasaan lama banget. Ini dibandingkan 1000 tahun, luar biasa. Kalau ini adalah merupakan hadis, jadi sabda Nabi, saya mah percaya ya, jadi memotivasi kita. Maka dari itu kita kepada orang alim, kepada narasumber itu harus ada chemistry. Jadi jangan sampai males lah dia lagi ya, seperti itu, jangan sampai itu jauhkan. Jadi pengertian alim itu lebih mengerti lah, kira seperti itu, lebih paham ya. Saya ulangi lagi, jadi memandang wajah orang alim itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Mengucapkan salam kepada orang alim, pahalanya itu lebih besar dibandingkan dengan ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Hadis berikutnya, man nazara ila wajhil alim nazaratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfirullah ila yaumil qiyamah. Ini luar biasa lagi. Man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang wajah orang alim, nazratan, jadi satu kali memandangnya, fafarihan, lalu ia merasa senang gitu, bisa ketemu Habib, bisa ketemu Ustaz, senang gitu. Biha khalaqallahu ta'ala, maka kemudian Allah akan menciptakannya mintilkan nazrati malakan, satu malaikat baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang memandang orang alim lalu merasa senang. Yastaghfirullah, dan kemudian malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya itu ya, itu selalu memohonkan ampun kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai dengan datangnya hari kiamat. Luar biasa, Masya Allah. Memandang orang alim dengan satu kali pandangan, dia merasa senang, ridho dan ikhlas, maknanya itu Pak. Lalu Allah akan menciptakan satu malaikat baginya, dan malaikat yang diciptakan khusus itu untuk membantu kita. Lalu beliau ataupun malaikat itu selalu memohonkan ampun ya bagi kita sampai dengan hari kiamat. Nah, itu mudah-mudahan kita termotivasi. Makanya kita itu sedang membangun peradaban. Memang di awal-awal itu selalu ada kendala, ada ganjalan, hambatan dan segala macam. Mendidik yang paling bagus itu adalah dengan uswatun hasanah. Jadi dengan keteladanan. Itu 10 orang yang militan itu jauh lebih bagus dibandingkan banyak orang tetapi ya asal-asalan gitu. Itu Pak Udin
ketua DKM, saya berharap anggotanya ketika memang ada waktu dan tidak ada urusan datang ke sini. Nggak tahu cara seperti apa lagi, kita mencoba untuk mengajak ya kepada orang-orang lain agar kemudian mau seperti ini. Nggak masalah, pelan-pelan saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi ilmu itu sangat penting. Bahkan Allah sudah menjamin bahwa orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempunyai ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Nelwin mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa memberikan sebuah uswah, karena memang baginya adalah bagian dakwah. Gak masalah, pelan. Nanti lama-lama juga akan bagus itu seperti. Nah ini kebetulan, mohon maaf, besok Ahad pagi saya terjadwal untuk mengisi sebuah kuliah subuh atau kajian gitu Pak, di Masjid Al-Muhajirin sebelah belakang. Jadi mungkin saya tidak bisa hadir di sini Pak. Silakan diatur saja sedemikian rupa. Saya sudah coba hubungi Ustaz Lutfi, tapi ternyata masuk. Ya silakan lah, nggak ada masalah. Mau di siapa nggak apa-apa. Pokoknya balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Pak Boim tak bisanya Al-Fatihah, sampaikan kepada keluarga Pak, Fatihah ini begini, baca yang benar dan seterusnya. Seperti itu Pak. Jadi yang namanya kita dakwah, mengajak orang, ngajarin orang itu tidak harus nunggu pintar Pak. Lah kapan pintarnya Pak? Jadi apa yang kita bisa sampaikan seperti itu, balighu anni walau ayat gitu. Cuman memang skupnya terbatas, dan kemudian kita juga sambil belajar gitu. Kalau kayak gitu nggak belajar, iya kan? Jadi nggak usah takut. Tadi saya memberikan apresiasi kepada Pak Nelwin, ya mudah-mudahan nanti di kemudian hari akan kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kira mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Nanti